Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثاني، أليس كذلك؟ بلى. Halo, كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثاني، وكلنا تعلمنا عن قواعد إليكم، أو معنى لعل أولا. معنى لعل. Kemarin kita mempelajari makna la'alla. La'alla lahu ma'nayan, at-tarajji wal ishfaq. La'alla itu bisa menunjukkan dua makna yang berbeda. At-tarajji itu menunjukkan harapan, al-ishfaq menunjukkan kekhawatiran. Betul-betul berbeda 180 derajat. Ini bisa kita lihat dari konteksnya atau maknanya. La'allaka najihun. Ini tarajji tabaan. Semoga engkau, atau kita artikan saya harap engkau sukses. Tapi kalau misalkan la'allahu marid, maka ini adalah isyraq. Saya khawatir dia sakit. Iya. Atau kemarin kita contohkan la'allal marida yamutu. La'allal marida yamutu. Maka ini tidak mungkin lah kalau orang normal itu taroji, ya kan Ibu ya? Maka itu adalah isyraq. Saya khawatir pasiennya akan meninggal. Asad. Asad. La'allal la'allal marida yamut. Itu isyraq. Faqna lazim. Dan secara i'rab la'alla seperti inna itu kita sudah pelajari di semester 3 dulu. Insyaallah tidak ingin lebih banyak. Dan kemarin juga kita bahas ilaikum. Ilaikum ini adalah ismu fi'il amr bermakna khudh atau khudhu afan. Ilaikum khudhu. Ilaikum amsilatan ukhra bermakna khudhu amsilatan ukhra. Dan kemarin kita juga bahas asya'u. Asya'u ini bentuk jamak dari syai'. Meskipun di sana ada yang mahdhuf. Ini wazannya adalah af'ila'u. Af'ila'u. Syai'un, kalau dirubah wazannya jadi af'ila'u, harusnya asyyi'a'u. Tahu. Salah satu hamzahnya dihapus. Makanya jadinya asyiya'u. Ya. Dan karena ini adalah termasuk uh, mamnu' minas sarf, muhad sekalian. Karena uh, Wazan. Sorry. nah, karena diakhiri alif zaidah dengan wazan af'ila'u seperti atibba'u, asdiqa'u, aghniya'u. Nah, itu wazannya af'ila'u, maka mamnu' minas sarf. Diakhiri alif ta'nits zaidah. Maka ini juga mamnu' minas sarf. Kita harus pahami asya'u selalu mamnu' minas sarf. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Serap. Di sana ada beberapa contoh yang sudah kita baca juga. Ladaikuna soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Nama sekali. Lama, in kana laysa ladaikuna soal, فنستمر. التدريب أو التمرين التاسع. إليكم أمثلة أخرى. Di sini ini penjelasan terlebih dahulu. Ilaikum amsilatan ukhra. Huna ilaikum ismu fi'lin. Jadi ilaikum di sini bukan eh, kita Arab seperti harf biasa jar majrur, tidak. Tapi ini adalah ismu fi'lin. Ism tapi mengandung makna fi'lun. Ya. Makanya di sini beliau mengatakan wasmul fi'li kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'lu. Jadi ismul fi'li itu adalah kata ism yang menunjukkan
makna fi'lun dan bahkan berpengaruh seperti fi'lun secara amal, secara faktor i'rabnya juga persis seperti fi'lun, bisa menasabkan maf'ulun bih. Namun bedanya apa? Ismul fi'li dan al-fi'lu ghair anna la taqbalu alamatahu. Namun ismul fi'li itu tidak ada ciri-ciri fi'lun, tidak menerima atau tidak memiliki ciri-ciri fi'lun. Makanya ismul fi'li dikelompokkan sebagai kata ism karena tidak mempunyai ciri-ciri fi'l. Ini sebenarnya kita sebutkan juga di pertemuan yang lalu. Wafaqanallah jami. Wa ilaika ma'nahu khudh. Ilaika ini mufrad. Kalau ilaikum jama'. Ilaika ma'nahu khudh. Yani berarti ini ismu fi'il amr. Maknanya khudh. Ambillah. Di sana ada beberapa contoh. Naqra' mahat. Raditna ba'di. Ilaika hadzal kitaba. Ilaika. Ilaika hadzal kitab. Hadzal kitabah. Jayid. Idzan ma ma'na ilaika hadzal kitaba? Ambillah Ambillah ini. buku ini. Khudh hadzal kitab. Ilaika itu adalah ismu fi'il amr mabniun 'alal fathi la mahalla lahu. La mahalla lahu. Nah, seperti fi'lun, fi'lun madin dan fi'il amr itu la mahalla lahu min al-i'rab. Maka kalau ini ismul fi'il amr maka juga la mahalla lahu min al-i'rab. Hadza hadza sebagai apa mahal sekalian? Maf'ulun bihi. Na'am, ism isyarah mabniyun 'ala sukun Ay, fi ala mahalli nasbin maf'ulun bih. bihi. Karena Alkitabah kenapa mansub juga? Kan badal ngikutin si itunya. Baik. Ya, hampir. Belum Sebelum apa? Alkitabah ini adalah badal mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Kurang lebih seperti itu juga. جيد. نستمر. المثال الثاني رددنا بعدي. يا أختي إليك الملاعق. Ya, Ya ukhti, ilaikil malaika. pakai ain dong ya. Jangan pakai qaf. Ain dan qaf. Bukan Hah? malaika. Kalau pakai hamzah dan pakai kaf, jadi maknanya kan berbeda. Kacau mau Malaik. dicabut nih. طيب مرة أخرى يا أختي إليك الملاعق. ya, Ya ukhti, ilaikil malaika. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Wahai saudara. Wahai saudaraku, ambillah sendok-sendok ya. جيد. ملاعق جمع ملعقة. Oh, mil'akoh. Oh, Mil alah. akof jamaknya. Mil'akoh. Jamak Siapa tidak Mil'akotun. bingung? sendok. Sendok. Kalau mil'akotun tuh sendok. Mufrad. Ininya jamak taksir. Malaik. Sendok-sendok. نستمر. المثال الثالث يقول المذيع إليكم نشرة الأخبار. Yakulul mudhi'u Yaqul Alaikum bi'u ilaikum ilaikum nasyratal akhbari. ما معنى هذه الجملة؟ Ya, المذيع radio. penyiar, naam, penyiar baik televisi maupun radio ketika membacakan berita ilaikum nashratul akhbar. Yaitu Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kabar. Kalau akhbar tuh Alhamdulillah. kabar-kabar pemberitaan nasyar Alhamdulillah ya. kalian apa sih tapi kalau penyebaran Sebarkan. tapi kalau tapi kalau bukan ini bukan maksudnya ini. Ilaikum nashratul akhbar itu kalau di penyiar berita di Indonesia itu pakai istilah apa? Apa Ustaz? Nggak tahu. Nasroh aja saya nggak tahu. Alam nasroh laka sodro. Nasrullah itu, nah kalau misalkan penyebar. diterjemahkan, iya, nah itu eh, penyebaran. Mm-mm. Eh, Oh, Silahkan simak siaran berita
Mungkin apa? Iya. Kalau di bahasa penyiar berita Indonesia apa yang bilangnya? Saya jarang nyimak berita, baca berita saya. Ya, Apa iya sih. ambillah apa ambillah kalian penyebaran berita-berita ini kita bagaimana sih? Ya, Kalau simak Ilaikum nasro nasro apa? Apa? Penyebaran. penyebaran berita-berita kan akhbaro ya, Ya, kabar, akbarnya itu kabar, berita, nasrohnya penyebaran. kabaran. Ilaikum nasro. siaran. Ya, kita 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 terjemahkan Nashratul Ahbar itu siaran berita. Siaran Ilaikum. berita. Nah, Oh, siaran berita. Kalian Mungkin nggak ambil lah kali ya, apa ya kalau bahasa enggak, kitanya. kalau di Simaklah gitu bahasa ya, kita apa? simaklah. Intinya Ah, silakan apa gini kali beri hmm, Simaklah berita si ini gitu kali ya Ustadz ya. kali gitu kali ya. kurang lebih Kali. seperti itu. Ya udah gitu pokoknya intinya nih Atau berita kalau baru dia nih. atau kalau di dalam bahasa kita ilaikum itu nggak Ini diterjemahkan Om. beritanya gitu ya. Ah, Iya Ustaz, jadi nggak selalu harus berikut gitu ya. ah, berikut adalah berikut siaran Nah, kita gitu sore ini. Ustaz. Nyiar rupanya Atau Ustaz. atau atau terkadang terkadang langsung saja breaking news gitu ya kalau di dalam bahasa Iya. Ini di beritanya. Indonesia. Breaking news ya Ustadz, Jessica dibebaskan. Yang Wah, meracun. update Malah sekali ini. gitu. Luar biasa. Kemarin nggak ada pembahasan ketika pas Kibrawati nggak boleh. Oh, bersiljap ya, tidak diperbolehkan ya. Akhirnya Ah, boleh. emang itu mah water test Tapi tuh. tapi Coba uji Islam kita kita tuh coba. terkadang itu umat Islam itu adalah mayoritas di Indonesia. Tapi terkadang itu sering dicoba-coba gitu. Iya Ustadz, Iya, kalau lancar Eh, jalan gitu ya. itu ya kita kayak itu yang nyoba kita itu itu orangnya agamanya apa tuh ya? sebenarnya juga Islam mungkin juga. List kayaknya kali. ya gitu lah. Ya gitu lah apa namanya. Seakan-akan umat Islam itu tidak betul-betul mempunyai power gitu sehingga kita dicoba-coba dulu lah. Betul, betul. Itu Kalau sesuai misalkan hadis kan Ustadz, uh, sesuai hadis. kalau misalkan bisa kalau Apakah misalkan jumlahnya sedikit? ya, Tidak, jumlahnya banyak, gitu kan? Itu. jadi nanti tanggapannya seperti apa dengan responnya seperti apa kalau ternyata responnya ada penolakan di mana-mana baru dibatalkan lagi wacananya. Iya, karena Ini wacana melulu, me- menyedihkan. sebalkan. Mentang-mentang mau Mungkin pensiun. mungkin ya itulah kalau misalkan saya sampaikan tadi di awal tadi terkait dengan hakikat kemerdekaan dan juga nilai-nilai perjuangan maka kita juga harus menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi-generasi setelah kita Iya Ustadz. dan memperjuangkan. Jadi perjuangan kemerdekaan itu sebenarnya belum selesai. Buktinya kita masih dicoba-coba seperti itu. Iya Nah, itu Ustadz. kan penjajah yang penjajah Coba-coba. yang eh, gosong dan pesek gitu. Kalau dulu kan penjajah kan kulitnya putih, sekarang kulitnya gosong dan pesek. Dan kurus. Salah. So, jadi masih belum selesai, perjuangan itu belum selesai. Tapi dalilnya kan itu Ustadz dibilangnya dalilnya. Katanya apa? Waktu di awalnya orang tuanya udah diwawancara bahwa ini gitu. Ya orang tuanya salah juga sih Ustadz. Karena membolehkan kalau nggak dibuka Itu. hijab. Ngapain? Ya, itu kan Mm-mm. karena orang tuanya nggak nggak Kuat belajar juga. dia. Betul. Iya, Jadi ya ini malah yang protes netizen ya. iya ya dia yang ngejalanin aja cuek buka. Iya, Dipasang makanya. lagi buka tutup. Emang Benar. Tapi tega masalahnya, wah. tapi Makanya. masalahnya kalau misalkan itu diiyakan, maka akan merubah semuanya, berdampak pada Semuanya. semuanya. Benar Ustadz. Jadi bukan hanya kemaslahatan satu orang. Jadi selalu kita kalau misalkan mengurusi kemaslahatan orang lain atau mengurusi kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan umum itu harus selalu diutamakan daripada kemaslahatan individu. Iya. Jadi, itu bahkan Kan sampai jadi para contoh ulama itu. itu, nah sampai para ulama itu kan menyebutkan di dalam kaidah
fikih ini, ada qawaid fiqhiyah, ada kaidah-kaidah fikih itu seperti Iya, itu. Kayak al al-maslahah al-'amah muqaddamah ala al-maslahah al-khassah. Kemaslahatan umum itu harus selalu diutamakan daripada kemaslahatan individu. Makanya itu. harusnya harusnya pemimpin dan pemerintah itu belajar fikih ya, harus belajar kaidah fikih. Hmm, Boro, sholat Ustaz. aja Boro. bingung kok. Boro. Sholat aja mana Enggak yang menghargai. jahat. Pasir aja bingung. Jadi imam. Deh. Wanita. Allah Gak memberikan apa-apa, gak apa-apa Bu Allah Yenti, kita memberikan punya umur lagi. tabungan di akhirat besok. Herat ya. Besok kita mintain pertanggungjawaban tuh 270 Iya. juta orang minta tanggung jawab sama dia tuh. Habis bangkrut, bukan bangkrut lagi tuh rasa tuh. Kayak Iya. mertua saya rahimahullah taala. Beliau itu eh, setelah semenjak Presiden Gus Dur selesai itu tidak Hai. pernah mengikuti pemilu lagi sampai akhirnya kemarin itu ikut baru Males nyoblos. ya, Ustaz. Sebelum Oh, enggak, kemarin baru nyoblos ya. nampaknya beliau itu Iya. karena beliau itu juga pernah belajar itu sebenarnya. Jadi mungkin beliau itu eh, barometernya kriteria seorang pemimpin itu betul-betul tinggi dan baik. Kalau dulu itu namanya pemimpin umat Islam itu tidak hanya memimpin masalah politik, tapi Mm, dalam semua hal, termasuk dalam sholat. mm, mm. Kalau karena mungkin menurut beliau, beliau melihat perhatikan calon-calonnya semuanya itu nggak ada yang bisa jadi imam dalam sholat maksudnya. Bahkan nggak ada yang dipilih sama beliau. Iya. Sampai kemarin itu ada yang bisa dijadikan imam sholat, bisa menjadi imam sholat baru beliau mau nyoblos lagi. Tapi qadarullah nggak jadi. Iya, kan ini mau dijaga lagi, mau jadi pil kadal, apa? Iya. Kadal. Yang ini. Iya tuh. Wah, payah nih PKS. Ah, mau Kota kosong dikemana? aja, Bu. Kita. Iya. Lawan kota kosong kita Sorry, kota sono. kosong menang. Oh ya Allah, Iya. kepada kita semua. Tapi sebenarnya semakin parah kondisi umat Islam itu sebenarnya juga sinyal loh, sinyal. Semakin panas, semakin parah itu maka akan semakin dekat kebangkitan sebenarnya. Iya, betul, Ustaz. Karena roda itu berputar. Waktu Mudah-mudahan, amin ya Allah. Mau kena megatrust nih gempa, Ustaz. Wanita. Iya, tapi ajal yang lebih nggak tahu lagi kita ya. Gempa Megatrust ya. apa sih itu Megatrust itu? Kapan tuh gempa tuh? Gempa Nggak tapi tahu gede banget. Jepang ya. Setelah landa Jepang ya. Ya itu itu dan perkiraan kapan? nggak ada yang Nah, pernah tahu, nggak ada yang tahu, Ustaz. Nggak ada yang tahu. Yang gosipnya ditanya Ustaz. tidak lebih tahu daripada yang bertanya, Ustaz. Ya, BMKG tapi udah prediksi memang bakal ada di Indonesia. Ya, tapi Cuma kapannya masalahnya wallahu sekarang alam. kapan persisnya kisaran aja BMKG nggak tahu, tapi potensi itu ada. Cuma masalahnya sekarang cara mitigasinya gimana kan kita nggak tahu. Kan itu penting. dia sudah Kejadian benar gitu. dan Iya, sunatullah Ustaz. dan dikabarkan juga oleh Rasulullah tanda-tanda akhir zaman adalah Akhir banyaknya zaman ya Ustaz ya. Gempa ya, Ustaz. banyaknya terjadi gempa. Ya, Iya, udah kayak gini memang, banyak maksiat tetap wae, ampun dah. waktunya sudah dekat. Sudah. Ini mengakselerasi ini segala kekacauan dan Akselerasi. maksiat ini makin mengakselerasi ini. Selat Sunda ya. Di mana tuh katanya prediksinya? Ya kan Megatron sih sebenarnya kalau dipikir-pikir kan ngejalaninnya kayak ajal aja ya Ustaz ya. Ajal kita juga lebih nggak tahu lagi kan. Kalau ini Megatron Nah, ketahuan di selatan Pulau Jawa. Nah, kita bisa ngungsi ke Kalimantan. Lah kalau ajal mau digorong-gorong di lubang semut juga kita mah kalau udah Padahal bakal udah ajalnya. datengin malaikat, ya kan? kita nggak perlu mengkhawatirkan Iya, bagaimana makanya dari udahlah esok nggak usah. kita. Karena
Iya. Karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaminnya, maka kita tidak perlu Iya, pusing-pusing memikirkan. Betul, betul Ustadz. Iya. Jangan-jangan itu Ya. kalau Ustadz pasti mikirnya, ini adalah pengalihan isu. isu. Pengalihan isu Ustadz ya. Pilkada dan sebagainya. Masuk ke dalam. Iya. Kita lanjutkan, yang penting kita belajar dulu. Iya lanjut Ustaz. Ya Ustadz. Mbak Hani nggak ada suaranya nih, ngantuk nih Mbak Hani. Ya, ya, nggak tahu, Mbak, ini kok nggak ada suara. Mbak Hani, Tanya Ustadz Nuzul lagi, bingung kita. udah enggak. Nah tuh, Mbak Hani apa kabar? Alhamdulillah Bu, ya khair. Oh, masih keren udah Alhamdulillah. tidur. Agak Ibunya kecapean udah kayaknya. sehat ya, ibunya. Alhamdulillah, udah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Mbak Hani udah nomor 9, nomor 3 udah latihan 9 nih. Nah, Bu, Mm-mm. apa nih Bu? Nomor Ada suaranya. 3 Ya Penyiar ini udah lihat Bu. udah ya. Syuaro. Di sini ada keterangan di bawahnya di sana, wa kadzalika amin. Demikian juga amin. Amin itu adalah bukan amin kemarin pemilu lagi ya. Ya. Wa kadzalika amin adalah ismu fi'lin. Amin itu termasuk jenis kata ismul fi'li, ismul fi'li. Jadi dia isem tapi mengandung makna fi'lun dan berpengaruh secara i'rab seperti fi'lun. Ma makna amin? Amin bimana istajib. Kabulkanlah. Terkabulkan. Jadi kalau selama ini kita mengatakan amin, amin itu ismul fi'li. Maknanya istajib. Kabulkanlah. Seperti ilaikum, hayhata. Nah, itu ismul fi'li. Hai hada. Itu ya. Tinggi. Meskipun sebenarnya di sini di kitab Durusul Luqa itu tidak terlalu dibahas secara detail terkait dengan ismul fi'li, macam-macamnya, bentuknya. Itu tidak dibahas secara detail, tapi sekilas saja seperti itu. Tidak masalah. Nggak apa-apa, Ibu ya. Iya. Semoga Allah berkati kepada kita Oh, semua. iya. Berikutnya, emas sekalian, di sana at-tamrin al-ashir, latihan ke-10, yaitu yang kita sebutkan tadi, asya'u. Ini mamnu' minas sarf. Ini poin utamanya. Asya'u ini adalah mamnu' minas sarf. Kita harus ingat asya'u ini mamnu' minas sarf karena ini aslinya wazannya af'ila'u. Aslinya asyi'a'u. Af'ila'u. Ini termasuk wazan yang mamnu' minas sarf. Ini yang diakhiri alif ta'nits az-zaidah dengan wazan af'ila'u. Persis seperti aghniya'u, asdiqa'u, atibba'u, dan lain-lain. Wafaqanallah jami'an. Insyaallah mudah Ibu ya. Hal min soal? Nambah Ustaz. لما إن كان ليس لديكم سؤال فننظر الدرس الثاني أو القسم الثاني. Kita lanjutkan ke bagian kedua dari bab 2 ini. هناك ثلاث قواعد أو ثلاثة مباحث. Ada 3 poin pembahasan atau kaidah. المبحث الأول الفعل الماضي الذي يفيد الدعاء. فعل ماضي yang digunakan untuk doa. Ini secara bentuknya madin, tapi secara makna bagaimana? ثم المبحث الثاني لدى. Lada ini termasuk dzarf. Nanti persamaan maknanya seperti apa? ثم المبحث الثالث min az-zaidah. Min zaidah, min tambahan. Min tambahan itu bukan rangkaian utama dalam susunan kalimat, tapi dia ditambahkan di dalam susunan kalimat dengan tujuan dan faedah. Kita akan bahas nanti. Wafaqanallah jami'an. Al-mabahas al-awwal al-fi'lul madhi alladhi yufidu du'a. Umahat sekalian, mungkin kita sering mendengar atau bahkan kita sendiri mengucapkan dan mendapati doa-doa yang menggunakan fi'lul madhin. Seperti syafahullah. Seperti contoh yang lain, ghafarahullah, hafizahullah, rahimahullah. Ya kan Ibu kan? Ra'ahullah, waffaqanallah, fatahallahu alaik.
abwabal ilmi wal amal, yassarallahu umurana. Semua yang kita sebutkan barusan fi'lunnya adalah fi'lun madin. Ya atau ya? Iya. Nah, Fi'lun madin. Katanya fi'lun madin itu menunjukkan waktu yang telah lampau. Apakah berarti doa itu tadi adalah memohon sesuatu yang sudah terjadi? Tentu tidak. Berdoa itu memohon sesuatu yang belum terjadi. Kita memohon agar terjadi seperti apa yang kita doakan. Ya kan Ibu? Ben? Ya atau ya? Iya. ya, Maka bagaimana? Naam. Kullu fi'lin madin yufidu du'a. Setiap fi'lun madin yang digunakan untuk berdoa bima'na mustaqbal. Maka selalu menunjukkan makna yang akan datang. Waktunya, meskipun bentuknya madin, tapi makna yang ditunjukkan adalah yang akan datang. Begitu Ibu ya? nah, Ustaz. Semuanya fi'lun madin yang digunakan untuk doa. Maka meskipun bentuknya madin, tapi maknanya mustaqbal, akan datang. Seperti contohnya di sana, syafahullah. Syafahullah, ini fi'lunnya fi'lun madin, lafdhan, tapi fi'lun madin secara lafaz maksudnya. Fi'lun madin lafdhan, wa mustaqbalun ma'nan, tapi secara makna menunjukkan mustaqbal yang akan datang. Fi'lun madin lafdhan, fi'lun madin secara lafaz, tapi mustaqbalun ma'nan. Tapi secara makna menunjukkan waktu yang akan datang. Syafa'ullah. Semoga Allah menyembuhkannya. Baik. Dan di sana ada keterangan tambahan wa yunfa bi la an-nafiyah. Umat sekalian, fi'lun madin itu umumnya dinafikan dengan ma an-nafiyah, ya atau ya? Iya. Dan kalaupun dinafikan dengan la an-nafiyah maka harus ada pengulangan. Seperti la saddaqa wa la shalla, la qara'a wa la fahima, la akaltu wa la syaribtu. Atau ada pengulangan. Ya kan Ibu Ben? Iya. Namun di sini bagaimana? Fi'lun madin yang digunakan untuk doa ini menunjukkan makna mustaqbal, waktu yang akan datang. Begitu juga perlakuannya secara nafyun, secara nafi, penafian fi'lun madin yang digunakan untuk doa itu tidak menggunakan ma an-nafiyah, tapi menggunakan la an-nafiyah. La syafahullah. Itu, tapi doa yang nggak bagus ini. La syafahullah. Misalkan la qadarahullah. La qadarahullah. Itu kan itu yang mungkin contoh yang lebih bagus. La qadarahullah. Semoga Allah tidak mentakdirkannya. Gitu ya? Ustaz. La qadarullah. Jadi dinafikannya dengan la, bukan ma. Hal min soal mahat? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang dibingungkan? Sama Ustaz. Nah, yakin Om? Tidak ada yang dibingungkan? Mudah-mudahan insya Allah. Oh, Baik. Nastamir berikutnya. Ini kaidahnya mudah-mudah di sini. Berikutnya, lada. Lada. Lada ini merupakan dzaraf sebagaimana saya sampaikan tadi ya. Lada itu merupakan bagaimana? Ini bertanya dengan saya atau Bu Siti. nampaknya enggak? Baik. Lada seperti saya sampaikan tadi, lada itu merupakan dzarf makan. Dzarf makan. Dan mu'rab, bukan mabni. Nah, karena memang sebagian dzarf itu ada yang mabni. Seperti al-ana, amsi. Itu mabni. Tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Namun, lada ini dzarf makan yang mu'rab. Namun, meskipun mu'rab, tetap saja tidak nampak harokat terakhirnya. Karena huruf terakhirnya adalah huruf alif. Maka tanda i'rabnya selalu muqaddarah. Fathah muqaddarah. Kalau mungkin ya, gue. Besok.
تفضل. نعم تفضل. نعم الله يحفظك. تفضل يا Mbak Sinta. Sinta. Gimana sih? Lada apa? Oh, Sinta atau Santi? Sinta atau Santi? Saya lupa. Sa- Nggak Ain. ditulis namanya. Namanya Ain. Nah, Cinta. Afwan. Sinta, Ustaz. Mbak Sinta. Ya. Oke, baik. Apa izin live Ustaz? Nah, tafadhol ya Allah يحفظك. Nah, Insya Allah kalau lihat di YouTube. nah insyaallah. طيب Ustaz. نستمع. عفوا تفضل. Emang beliau ngajar ya Ustaz? Beliau apa namanya musyrifah di pesantren. Pesantren ya. Masya Nah, Allah. Yang di Makassar itu ya, Ustaz? sahih yang di Makassar. Ya Allah. Iya sih di sana Mantap. udah malam ini. Iya, Dan beda Salam udah sekali. jam 10 ya. Apalagi kalau udah sepi ya. Oh, Akhwat ada yang di halaman terus kan sepi kan rasanya gimana? berarti belum nikah gitu ya Ustaz? Berarti masih masih maksudnya Belum Mbak Hani, jadi jangan menghindar Mbak Hani, masih ada temannya Mbak Hani. Santai aja Mbak. Mbak Ani sebentar sudah lagi. sudah lah. Mbak Hani, insya Allah bentar lagi Mbak Hani. Nah, amin didoain Ada Ustaz, didoain, ibu-ibu didoain. gitu. Amin ya Allah. sebentar lagi. Amin. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Yang kemarin itu, yang kemarin itu. Yang mana lagi? Atau masih ada slot keempat, masih ada jatah keempat ya Mbak Hani ya. Kemarin Tuh, Mbak Ani. Gimana Mbak Ani? masalah mana Mbak Hani? Ya, keluar lagi suara. Mbak Ani. Semoga Allah No berkati. comment Bu, Ustaz. Ustaz Ah. masuk Bu. Didoain Ustaz, didoain Ustaz. Astagfirullahaladzim Ustaz. Doanya. Astagfirullah. Didoain sama Ustadz Mbak Hani. Makbul. Ya, Semoga Allah Didoain. berkati dan itu yang terbaik Mbak Hani. Semoga segera Amin, amin. waktu dekat dan diberi yang terbaik. Amin. Amin ya Allah. Ya Mas Amin. Lada ini tadi zarf makan mu'rab Ibu ya. Ya. Namun meskipun mu'rab itu dalam artian huruf terakhirnya harokatnya bisa berubah-berubah sesuai dengan faktor i'rab. Meskipun lada ini adalah zarf yang mu'rab, tetap saja tanda i'rabnya tidak kelihatan muqaddarah. Kenapa? Karena huruf terakhirnya adalah alif, tidak bisa diharokati. Gitu Ibu ya. Baik, lalu makna. Mana makna lada? Lada itu maknanya persis seperti inda wa ma'a. Seperti disebutkan di sana. Inda, ma'a, lada itu artinya semuanya sama. Menunjukkan apa? Menunjukkan ma'i, bersamaan. Bukan kepunyaan. Mungkin dulu ibu-ibu sekalian mungkin dulu apa namanya? Pernah ingat dulu kita pernah membahas perbedaan antara li dan indi. Indi. Li dan indi. Kalau li itu menunjukkan al-milkiyah. Ya, yufidul milkiyah, menunjukkan kepemilikan. Li kitab, li akhun, itu menunjukkan kepemilikan. Namun kalau indi, kata inda itu tidak menunjukkan al-milkiyah, tidak menunjukkan kepemilikan. Meskipun terkadang iya bisa menunjukkan kepemilikan, tapi utamanya sebenarnya adalah menunjukkan al-ma'iyah, menunjukkan kebersamaan. Menunjukkan kebersamaan bersama dengan, misalnya. Dari kalau misalkan indi sayyarah, saya lagi ada mobil, tapi mobilnya mobil saya sendiri atau mobil orang lain nggak tahu. Yang penting indi sayyarah, soalnya saya lagi ada mobil gitu kan, gitu ya.
Jami'an. Tapi kalau li sayyarah itu jelas, itu menunjukkan kepemilikan. Makanya juga inda, ma'a dan lada itu tidak hanya digunakan untuk menunjukkan benda, tapi misalkan kita pernah membaca misalkan al-mudarrisu indal mudiri. Nah, inda di situ maknanya ma'a, Pak Guru bersama kepala sekolah. Gitu ya, Bu ya. Ya, Tapi sama, di situ kalau misalkan kita menggunakan tiga kata ini maknanya sama. Al-mudarrisu indal mudiri, al-mudarrisu ma'al mudiri, dan al-mudarrisu ladal mudiri maknanya sama. Begitu ya, Bu ya. Wadah ya, Mahal. waduh Ustaz. Waduh. طيب وفقنا الله جميعا. مثال هنا رددنا بعدي وجدت القلم لدى زيد. Wajada لدي Zaid. زيد زيد إيه ما معنى هذه الجملة؟ Betul. Saya mendapat Bukan pena. Mendapat Saya mendapati pena ada berada di Zaid. di tangan, berada bersama Zaid, berada di bawah Zaid. Gitu. Hmm. ماذا لديك؟ ماذا لديك بمعنى ماذا معك؟ Apa yang kau yang bawa? bersama apa yang bersamamu gitu. yang kamu Apa yang bersamamu atau apa yang kau bawa? Boleh. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya, Bu ya? ya Baik. Di sana ada keterangan apa? Tuqlabu alifuha ya'an. Alifnya berubah menjadi ya. Kapan? Inda idhafatiha ila dhamir. Ketika bersambung dengan dhamir. Lada itu aslinya diakhiri alif. Namun alifnya itu bisa berubah menjadi ya jika bersambung dengan dhamir. Ladaihi, ladaihima, ladaihim, ladaiha, ladaihima, ladaihinna. Ladaika, ladaikuma, ladaikum, ladaiki, ladaikuma, ladaikunna, ladayya, ladaina. Jadi setiap kali bersambung dengan dhamir, maka alifnya berubah menjadi ya. Ladayya. Wadah Mahad, hal min soal? Mahani, mananya nggak Mahani? Enggak, Bu. Enggak. Insya Allah mudah Mbak Hania. Bingung, Ustaz. Bingung saja Mbak Hani. Oh, enggak, saya ngikutin dulu aja. Kalau masih bingung istikharah Mbak Hani. Istighfar aja saya mau, Ustaz. Nanti kalau dari soal Ustaz, Mahani biasa banyak nanya. Nah, insya Allah. Kita lanjutkan dulu mungkin Mbak sekalian. ya Belum habis waktunya. Baik. Berikutnya min az-zaidah. Sekalian, min ini termasuk kata harf, ya kan Ibu ya? Harful jar. Namun sekalian, secara makna harf meskipun secara Arab sama, tapi seringkali harf itu mempunyai banyak makna. Jika siyaknya, jika konteksnya berbeda, maka akan berbeda makna juga. Jadi min itu bisa bermakna dari. Nah, itu yang paling pertama kali kita memahami min, itu mungkin kita pahami min artinya dari. Namun juga ada min yang lain. Seperti waw juga. Ada waw, ada wawul ataf kemarin juga. Kemudian ada wawul qasam, ada wawul hal. Min juga demikian, tidak hanya satu makna saja. Tapi ada banyak makna. Ada min atau ba'idiyah yang artinya ba'ad, artinya sebagian. Di sini adalah min az-zaidah. Min az-zaidah seringkali tidak diterjemahkan dalam susunan kalimat. Karena min az-zaidah disebut zaidah, artinya tambahan. Zaidah itu ya. Zaid itu artinya tambahan. Min az-zaidah disebut min az-zaidah karena dia memang kata sisipan atau tambahan yang bukan merupakan rangkaian utama. Jadi kalau misalkan dalam susunan kalimat itu kata min az-zaidah itu dihapus, itu kalimatnya sudah sempurna sebenarnya. Bukan rangkaian utama.
min az-zaidah. Nah, kalau tidak ada min ini pun sudah sempurna kalimat. Begitu ya, Bu ya? Wadah yang mahat. Iya, mati. Oh iya. Tapi tetap ada faidahnya secara makna, Ibu sekalian, sebenarnya. Min az-zaidah itu tetap ada fungsinya. Tapi di sana kita baca dulu seperti disebutkan di sana min az-zaidah takunu min zaidatan bisyartain. Min itu dianggap sebagai min az-zaidah dengan dua syarat. An yasbiqaha nafyun aw nahyun aw istifham bihal. Jadi min az-zaidah itu pasti susunan kalimatnya diawali entah itu nafyun atau nahyun atau istifham. Pasti, bukan? Pasti. Itu nanti di tengah-tengah kalau ada min biasanya min az-zaidah. Kalau susunan kalimatnya diawali nafyun, nahyun atau istifham. Thumma asyartu tsani, syarat yang kedua, an yakuna majruruha nakirah. Dan isim majrur setelahnya betul harus nakirah. Min zaidah selalu seperti itu. Begitu Ibu ya? Nah, selalu diawali nafyun atau nahyun atau istifham dan isim majrur setelahnya selalu bentuknya nakirah. Thumma ma faidatu min az-zaidah? Apa fungsi min az-zaidah secara makna? Ada fungsinya. Fungsinya apa? Kalau kita perhatikan contoh-contoh di sana. Ma ghada min talibin. Min di sini adalah min az-zaidah. Kalau simpelnya, Ibu-ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi, simpelnya kita mengidentifikasinya. Min az-zaidah itu kalau dihilangkan, kalimatnya sudah sempurna. Ma ghaba talibun. Tidak ada seorang siswa pun yang ghaib, yang tidak hadir. Ya kan Ibu ya? Ma ghaba talibun. Kemudian ditambahkan min di sini. Meskipun juga ada ciri-ciri yang lain tadi. Di sini diawali nafyun. Ma, an-nafiyah. Dan ism nakirah, ism majrur setelahnya bentuknya nakirah. Talibin. Ma ghaba min talibin. Sama berikutnya. Contoh berikutnya, la tadlim min ahadin. Ini kalau tidak ada min pun kalimatnya sudah sempurna. La tadlim ahadan. La tadlim ahadan. Jangan menzalimi siapapun. Nah, di sana diawali la an-nahiyah juga dan isim majrur setelahnya nakir. Hal min su'alin, ini insya Allah tidak asing untuk ibu-ibu sekalian. Saya terlalu sering namanya. Min soal. Hal min su'al. Hal min su'al. Ini min ini juga min az-zaidah. Takdirul kalam hal ladaikunna su'al gitu. Nomor satu tadi apa Ustadz? Bagaimana? Nomor satu tadi apa Ustadz pengertiannya? Didahului itu, Bu. Oh, yang mana? Hal min. Emang. Oh, Oh, dan maaf. balik. Tidak ada seorang siswa yang Tidak ada seorang pun yang siswa pun yang ghaib. Ma ghaba talibun, aslinya seperti itu. Ma ghaba talibun. La tadlim ahadan. Jangan menzalimi siapapun. Hal min su'al. Hal ladaikunna su'al. Kalian punya soal. Baik, semua min dari tiga contoh ini adalah min az-zaidah. Jumlahnya diawali nafyun, nahyun, dan istifham. Dan ism majrurnya nakirah. Kalau kita perhatikan di sini, Mas sekalian, faedahnya apa? Tambahan min di sini. Faedah dari min di sini adalah taukid, penegasan makna. Taukid. Seperti inna. Gitu Ibu ya? Inna itu sebagai taukid, penegasan makna, ya atau ya? Iya. Maka min di sini juga fungsinya sebagai penegasan. Bingung tidak Mas sekalian? Insya Allah enggak. Ustaz. Di sana ada contoh i'rab, talibin, ahadin, su'alin, ini i'rabnya sebagai apa? Talibin itu kita, atau gini, semuanya kita i'rab seperti kalau tidak ada min.
Semuanya kita i'rab Ustaz. seperti kalau tidak ada min. Jadi talibin aslinya tadi ma ghaba talibun. Talibun fa'il, ya atau ya? Nah, kita i'rab talibin itu adalah fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Marfu' tapi tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak kelihatan, dhammah tidak nampak. Kenapa tidak kelihatan? Apa faktor yang menghalanginya? Mana'a min dhuhuriha, faktor yang menghalanginya adalah istiqlalul mahal. Karena tempatnya sudah ditempati harokat lain. Karena menyesuaikan dengan kondisi apa namanya min itu memajrurkan secara lafaz kan itu juga. Jadi terkadang itu harus memperhatikan dari dua sisi. Dari sisi i'rabnya dan dari sisi maknanya. Gitu kan? Dari segi i'rabnya min talibin, min itu memajrurkan, makanya setelahnya majrur. Tapi dari segi makna, talib itu aslinya fa'il. Ya toh ya? Nah, Ustaz. Iya. Berikutnya ahadin. Ahadin tadi aslinya jumlahnya la tadlim ahadan. Ahadan itu maf'ulun bihi dari tadlim. Jangan menzalimi siapapun. Nah, meskipun kita tambahkan min az-zaidah ahadin tetap sebagai maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah, fathah yang tidak nampak. Mana an zuhuriha, faktor yang menghalangi dia nampak adalah istighal mahal juga sama, semuanya istighal mahal bi harakatil munasabah karena tempatnya sudah ditempati kasrah. Su'alin juga demikian. Mubtada muakhar مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل sama semuanya tanda i'rabnya muqaddarah منع من ظهورها اشتغال المحل. هل من سؤال هذا؟ Mahal. اشتغال Ustaz. المحل sama Jadi karena ada min itu menentukan setelahnya itu kedudukannya apa belum agak bingung juga nih Ustaz. tidak min itu betul-betul min az-zaidah atau gini saja. Min az-zaidah itu atau semua harfun zaid, semua huruf tambahan itu anggap tidak ada kecuali dari segi makna saja. Min az-zaidah itu jangan kita anggap kecuali dari segi makna saja. Dalam i'rab jangan dianggap kecuali dari segi makna. Dari segi makna untuk apa? Untuk penegasan. Gitu ya. Kalau dari segi baik, tapi kalau dari segi i'rab itu ada atau tidak ada min itu kalimatnya sudah sempurna. Dan tidak ketika di Arab juga kata setelah min itu tetap seperti tidak ada min ya tuh ya. Nah, Ustaz. Nah, La tadlim min ahad. Hal min su'ah. Kalau yang paling atas tadi Ustaz, kalau yang kedua itu kan ada ahadin itu kan menempati maf'ulun bih. Kalau yang paling atas maghaba min talibin fa'il ma ghaba talibun aslinya. Ma ghaba talibun. Tidak ada seorang siswa pun yang ghaib. Ma ghaba talibun. Nah, jumlah. Talib. Baik. Ustaz, Nah. ini bab pertama itu tentang i'rab semua tuh ya Ustaz, yang saya ketinggalan ya Ustaz. Astagfirullah. Bab pertama memang belum kita pelajari, Mbak. Bab pertama itu belum kita pelajari. Jadi jangan sedih, Mbak. Bahkan Bu Yanti pun juga belum mempelajari. Belum. Kita lewati Mbak. Langsung dua Mbak Hani aman. Oh, Ibu, makanya aku kabar ini. Udah panik nih Mbak Hani Ustadz. Mbak Hani udah merasa dulu gitu. Ketinggalan banyak udah belum.
Kan itu belum Mbak, nih langsung bab kedua kok ini. Ini serem banget ya Bu, bab satu ya Serem Allah. benar, serem. Nggak mudah, insya Allah mudah. Nanti kita insya Allah kita sambil kita uh, buka An-Nahwu Shaghir di sana ada pembagian-pembagian yang lebih mudah. Ada bagian-bagian yang lebih mudah. Wafaqnallah. Ternyata Tapi pusing ya Mbak ini ya. makanya kita lewati Berarti ya. karena ya pengalaman sebelumnya. Kalau misalkan dipaksakan bab satu dulu itu akan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran. Betul. Course Betul. lab. Apalagi masih bab pertama, belum udah bab pertama. Nanti dikiranya semuanya kayak gitu kan ini. Akhirnya, nggak semangat. Enggak, insya Allah mudah. Allah. Nah, Min. Hal min soal? Tidak ada pertanyaan lagi, Mahat? Atau lagi kuna soal akhir? لا يوجد أستاذ. Ayo, Jad. Alhamdulillah. Ini sudah hampir setengah 10. Baik, di sana kita Ya. di sini sebenarnya kebanyakan keterangan, Om. Iya Ustaz Baik, ya. di sini Banyak kan. nah Oh, keterangan ada nih latihan. ada latihannya tapi sedikit di sana. Yang latihan 12 tuh, ya. Tadi selain itu penjelasan di sana. Baik, Umah sekalian, coba dibuka ini halaman berapa Ibu Sena? Latihan 15, at-tamrin al-khamis ashar, as-sadis ashar, was-sabi ashar. Latihan 15, 16, 17. Umah sekalian. Ketemu Umah sekalian? Ketemu Iya. Ustaz. Fatahtunna? فتحنا. Baik. Di sana ada keterangan wajib Ibu ya. Al-wajib. Berarti ini tugas Ibu sekalian. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Di sana ada tiga nomor atau 3 latihan yang dijadikan tugas. Dan mungkin kita akan familiar dan terbiasa mendapati tugas-tugas seperti ini di jilid akhir atau ini jilid berapa? Jilid 3. Di jilid 3 ini Ibu sekalian. Di semester 6 dan awal-awal semester 7. Nanti banyak pertanyaan latihan-latihan seperti ini yang kita jadikan tugas PR. Di sana apa tugasnya? Hati. Sebutkan madhiyal af'alil atiyah. Bentuk fi'lun madhin dari fi'lun-fi'lun berikut. Di sana disebutkan fi'lun mudhari semuanya. Yahmilu, yatlu'u, yakhtubu. Wah, ini tadi ngomongin khidbah Ibu ya. Yakhtubu. Kemudian yaghrubu, yaqrubu, dan yantiqu. Di sana kita diminta untuk mencari fi'il madhinya, menyebutkan fi'il madhinya apa. ثم التمرين السادس عشر latihan ke-16 hati mufrad al-asma'il atiyah, sebutkan bentuk mufrad dari isim-isim berikut. Ada hurum, jadi disebutkan di hiwar kemarin. Hurum, kemudian sukara, kemudian malaikah, dan apa itu? Ma'anin, sahih, ma'anin. ثم التمرين السابع عشر latihan ke-17 hati jam'al asma'il atiyah, sebaliknya kita diminta untuk menyebutkan bentuk jamaknya am, tifl, sahih, mutazawwij. Setelah khidbah insyaallah mutazawwij nanti. Allah berikan kemudahan untuk yang terbaik. Kita akan dan semoga Allah mengijabai doa kita. Amin. Sama hizb. Ini mungkin kita juga sering mendengarkan istilah hizb. Kemudian imam. Umat sekalian, sebelumnya saya pernah menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian penggunaan kamus. Ya kan Ibu ya? Iya, lupa Ustaz.
Lupa. Udah Latihan lupa tes. latihan ini sekaligus juga latihan untuk menggunakan kamus, Ibu sekalian. Di Jadi web ya. kalau ibu-ibu sekalian nyari-nyari kemana di mana kan mungkin bingung, tinggal cari saja di kamus sudah. Oh Di gitu. apa namanya dulu Om? Kalau Jamnya cari di kamus itu langsung lengkap biasanya. Nanti fi'il madhi, mudhari, amr, kemudian masdar, kemudian isim makan, zaman, isim fa'il, isim maf'ul biasanya lengkap disebutkan. Kemudian isim itu disebutkan nanti jamaknya apa, atau misalkan kalau kita cari jamak nanti mufradnya apa bisa langsung keluar. Tapi dicari pada bagian Arabic, Arabi gitu ya. Jangan yang Arabic Indonesia, jangan yang bahasa Arab terjemahkan ke bahasa Indonesia nggak ketemu jawabannya. Tapi cari yang Arab-Arab, gitu Ibu ya. Iya. Arabic. Di apa namanya kamusnya dulu Ibu sekalian masih ingat? Jamaah nih ya Ustaz. Naam, al-ma'ani. Al-ma'ani. Tinggal diketikkan saja di Google, nanti al-ma'ani nanti akan muncul paling atas biasanya. Masuk ke webnya itu. Nanti pilih, kalau misalkan sudah Arabic, tinggal langsung diketikkan saja, nanti akan muncul jawabannya insya Allah. Tapi kalau misalkan masih Arabic Indonesia, nanti pilih yang Arabic, Arabi. Aku tadi Ustaz mau tanya, ma'anin ini artinya apa Ustaz? Ma'anin. Ma'ani, aduh, kalau saya sebutkan artinya, maka saya menyebutkan jawabannya, Om. Ya, ini pintar pertanyaannya, Mbak. Oh, ngaruh ya Ustaz ya. Ngaruh ternyata. Ya baiklah, terima saja lah. Coba nanti diketik saja, Om, di Mu'jam Ma'ani. Nah, itu nanti akan ketemu. Baik, Akan Ustaz. ketemu langsung maknanya apa. Ini ya kalau misalkan dicoba-coba lah Ibu sekalian, mungkin nanti pekan depan insya Allah kalau misalkan masih ada yang bingung mungkin kita bahas lagi insya Allah terkait dengan penggunaan mu'jam. Begitu Ibu ya? Baik, baik Ustaz. Nampaknya sudah 9:30 lebih 5 mas sekalian. Hal ladaikum soal? Hal min soal qabla an naftim? La yujad. Yakin no? La yujad. Ya tadi Ustaz. Ntar bisa sampai jam 10 Ustaz pembahasannya. Ya salah. Baik kan la yujad alhamdulillah. Ini saya juga sudah mulai nguap-nguap ini. Ya, 1 watt. Next sesi. Lomba karung. Oh, kemarin Mbak Anita ikut lomba balap karung. Enggak lah Ustaz, baru bapak-bapak males banget. Janganlah, masa ibu-ibu. Kalau Tidak. ibu-ibu khusus di tempat tertutup hanya ibu-ibu saja yang hadir mungkin nggak apa-apa. Yang ada bukan lomba Ustaz, ngegibah ntar kalau emak-emak. Ya, lomba ngegibah. Majelis Gibah Indonesia ntar Ustaz, aduh udah jangan. Ya, saya kemarin, kalau saya lombanya itu, saya ngadain lomba juga buat anak-anak sendiri hari Ahad, hari Jumat sore. Ya, supaya ada kesan lah buat anak-anak meskipun coba lombanya cuma bertiga aja kan. Ayub Yusuf Ahmad. Oh, kirain di sekolahannya Ustaz. Enggak. Kalau santri kemarin orang-orang upacara santri malah renang di kolam renang. Saya juga sih sama anak-anak juga. Oh gitu. Karena pondoknya digunakan untuk kegiatan santriwati, pondok putra digunakan untuk kegiatan santriwati ya lomba-lomba gitu juga. Akhirnya santri putranya yang ngungsinya ke kolam renang. Walah. Iya Ustaz. Ustaz, Ana mau nanya deh, tapi nanti aja deh. Udah malam.
Nah, kalau kemarin anak-anak tuh lomba paling nggak tahu. Paling lomba cerdas cermat itu kan pertanyaan gantian tuh. Yang nggak bisa jawab dilatusin balon gitu. Apa? Yang Balon. nggak bisa jawab, ya balonnya isi tepung tapi Oh, gitu. nah, sekalian lah biar belajar belajar masalah ya mengenal negara juga. Misalkan presiden negara kita itu siapa saja, presiden pertama siapa, apa nama kemerdekaan tanggal berapa, lambang negara, kemudian Pancasila, eh, Heeh. negara apa namanya pulau-pulau terbesar, terus nama-nama pahlawan itu yang penting. Intinya biar sekalian Oh. belajar juga. Apa nama? Kita cukupkan Om Hati ya. Ya Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan sampai di sini Mas Karen. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Memberikan taufik kepada kita semua hingga kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu Amin. memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Amin. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Gaza. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتامى. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakumullah khair, Ustaz. وجزاكم الله خير.